إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat, para aba dan ummahat, insyaallah kita akan memulai pembahasan penjelasan zikir-zikir dan doa-doa di pagi dan petang sebagaimana apa yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira suara jelas enggak coba? Ibu-ibu suara jelas enggak, Bu? Jelas ya. Kita insyaallah untuk seri seterusnya kita akan membahas zikir-zikir pagi dan petang, maknanya, konsekuensinya dan pengamalannya insyaallah. Jadi kita akan fokus di zikir pagi petang dulu. Tapi tentu tidak akan tuntas dalam satu majelis ini, melainkan akan dilanjutkan di majelis berikutnya nanti insyaallah. Tentu kita tahu ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mengamalkan beberapa zikir, wirid atau doa di pagi hari atau di petang hari. Dan ini menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir pagi atau petang sangat vital pada kehidupan muslim, mukmin, untuk stabilitas kehidupannya, bahkan sampai untuk rezekinya dan untuk seluruh aspek kehidupan sebenarnya. Memang ini bukan kewajiban, tetapi betapa adanya sesuatu yang tidak wajib namun menjadi ujian bagi banyak kaum muslimin sehingga melalaikannya. Padahal manfaat dari sesuatu yang mungkin tidak wajib ini, manfaatnya begitu masif, sangat banyak, menyeluruh, dan sangat vital terhadap seluruh kehidupan hamba Allah Azza wa Jalla. Kita akan mulai pembahasan ini tentu dimulai dari masalah pagi dan petangnya itu. Tentu ada zikir pagi petang, zikir dan doa atau wirid ya. Zikir, doa, wirid, ada tiga istilah, zikir, doa atau wirid. Semua dari lafal ini, zikir, doa atau wirid, sebenarnya ada kesamaan, yaitu zikir adalah doa, doa adalah zikir, dan wirid adalah doa dan zikir. Sebenarnya ada kesamaan. Tapi kalau kita rinci lagi, kalau mau dibedakan, zikir itu bisa jadi lebih umum. Segala doa dan wirid adalah zikir. Ya, segala doa dan wirid adalah zikir. Namun tidak semua zikir adalah doa. Karena zikir ini sangat global. Dia mencakup lafal-lafal yang diucapkan, kalimat-kalimat yang dibaca, mencakup juga amalan soleh, baik di hati maupun anggota tubuh. Seseorang ketika dia ingat Allah Azza wa Jalla di fikirannya, maka ini termasuk zikir. Tapi ini bukan doa. Maka apapun yang membuatnya teringat pada Allah, maka inilah zikir, baik dengan hati, dengan lisan maupun dengan anggota tubuh. Ini zikir, umum sekali zikir itu. Ya, jadi zikir itu bisa dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh dalam beramal soleh. Ya, maka seseorang ketika dia salat, dia sedang zikir. Ketika dia sedang berbuat ihsan, membantu orang yang kesusahan dan dengan niatan karena Allah, maka dia sedang berzikir dengan amalan soleh, dengan amalan anggota tubuh.
Ya, jadi zikir itu sangat umum. Kemudian ada yang namanya doa. Doa itu kan berarti meminta. Dari pihak yang lebih bawah meminta ke pihak yang lebih atas. Itu doa. Maka doa ini bagian dari zikir. Namun tidak semua zikir adalah doa. Tidak semua zikir adalah doa, tidak. Jadi doa itu ada sisi permintaan, ada sisi permintaan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wirid. Wirid itu adalah suatu lafal atau bacaan yang biasa dirutinkan. Itu wirid. Suatu bacaan yang biasa dirutinkan di occasion atau kesempatan tertentu sesuai dengan syariat Allah. Jadi wirid itu adalah bacaan yang biasa diulang atau dirutinkan, bacaan yang dirutinkan sesuai dengan syariat. Seperti zikir pagi petang ini semuanya wiritan. Zikir-zikir setelah salat ini semua wiritan. Zikir dan doa sebelum tidur itu semua wiritan. Zikir setelah bangun tidur itu wiritan. Sebelum masuk kamar mandi dan keluar darinya itu wirid juga. Bagi yang memang itu sesuai sunnah Nabi SAW. Nah kemudian ada juga wirid yang dianjurkan namun dibebaskan kapanpun itu. Namun dia rutinkan seperti dia mempunyai target dalam sehari 1 juz. Maka 1 hari 1 juz bacaan Al-Quran ini adalah wiridnya dia. Namanya wirid karena dirutinkan. Kalau baca Al-Quran itu bebas. Maksudnya bebas, kita mau mentargetkan 1 juz, 2 juz atau setengah juz sehari, itu bebas dan itu dirutinkan. Maka ketika ini menjadi rutinan, maka ini disebut wiritan. Itu bedanya zikir, doa dan wirid. Ya. Jadi zikir lebih umum daripada doa dan wirid. Doa ada sisi permintaan. Kalau wirid ada sisi rutinan, bacaan rutinan. Adapun zikir itu lebih umum daripada itu semua. Sampai beramal soleh pun termasuk zikir. Sampai mentafakuri alam dan mengingat Allah itu termasuk zikir. Tapi itu belum jadi doa dan bukan jadi wirid. Ya begitu. Taib, kita mengenal zikir pagi petang. Setelah kita tahu zikir yang memang umum sekali, karena dalam zikir pagi petang ini kan wirid iya, doa sebagiannya murni zikir. Lalu bagaimana dengan pagi dan petangnya? Ya, pagi dan petangnya. Maka kalau kita mengacu pada bagaimana coba hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, li'an aq'uda ma'a qawmin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a syamsi ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'ata min waladi Ismail. Dengan aku duduk bersama kaum yang mana mereka itu berzikir kepada Allah mulai dari setelah salat subuh sampai terbit matahari, maka lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Lihat di sini dari salat subuh sampai terbit matahari. Oke, itu satu. Kemudian Nabi SAW berkata, wali'an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil asri ila an taghruba syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan. Dengan aku duduk bersama orang-orang yang mereka berzikir pada Allah dimulai dari salat asar, yaitu setelah salat asar sampai terbenam matahari, lebih aku cintai dibandingkan aku membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Oke. Dari hadis inilah kemudian para ulama mereka menyatakan bahwasanya durasi atau timing waktu untuk zikir pagi petang dari hadis ini. Waktu zikir pagi yang wirid yang biasa kita ucapkan itu antara ba'da salat subuh sampai terbit matahari, tulu'us syams. Sampai terbit matahari. Bukan sampai syuruk. Syuruk itu 15 menit setelah terbit matahari.
Ya, jadi setelah salat asar, setelah salat subuh sampai terbit matahari itu waktu zikir pagi. Kemudian waktu zikir petang yaitu setelah salat asar sampai terbenam matahari. Itu waktunya. Berangkat dari hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Jadi kita sekarang udah punya dalil yang difahami oleh ulama, dalil ini sebagai dasar untuk menentukan kapan sejatinya zikir pagi dan zikir petang itu diucapkan. Jadi ada basicnya, ada dasarnya, ada dalilnya, asalnya dari hadis Nabi SAW dan ini sahih. Ya. Taib, lalu bagaimana kalau misalnya kita nggak sempat di waktu tersebut, yaitu ba'da subuh ada kajian, dan kalau kita zikir sambil kajian mungkin jadi kurang fokus atau merasa nggak enak sama ustadznya ceramah, dianya zikir gede lagi suaranya, itu kan bikin rusak kajian juga gitu. Maka wallahu alam, kata sebagian ulama di antara Syekh Abdul Razak dalam Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, maka diperbolehkan untuk dia berzikir mungkin setelah itu, yaitu setelah terbit matahari, ya, karena beruzur. Kemudian juga antara habis asar sampai maghrib, ya, sebagian orang kan kerja di kantor, kemudian mungkin sibuk di perjalanan. Mungkin dia nggak bisa zikir begitu aja karena harus konsentrasi atau nggak hafal, jadi harus lihat teks. Sementara dia berada di mobil, lagi driving, lagi menyetir mobil. Maka wallahu alam yang seperti ini boleh untuk mengamalkannya setelah maghrib, boleh. Ya, boleh mengamalkannya setelah maghrib. Tapi itu bukan waktu asal, melainkan waktu aslinya, yaitu yang tadi kita sebutkan sesuai hadis Nabi SAW. Ba'da subuh sampai terbit matahari dan ba'da asar sampai terbenam matahari, itu zikir pagi petang di situ waktunya. Taib, kalau dia lupa, maka boleh juga dia mengqadha'nya untuk berzikir pagi petang di setelah lewat waktunya, boleh, enggak masalah. Enggak masalah, ya. Jadi setelah terbit matahari, oh iya ya tadi belum wiritan, maka fadhal lakukan. Kemudian maghrib baru ngeh kalau belum zikir petang, maka silakan ba'da maghrib zikir petang. Begitu. Bahkan sampai ba'da isya baru ingat, fadhal ba'da isya zikir petang. Ya, sebagai qadha terhadap kebiasaan. Jadi amalan-amalan sunnah itu bisa diqadha dengan dua syarat. Amalan-amalan sunnah bisa diqadha, umumnya bisa diqadha walaupun enggak semua. Bisa diqadha dengan dua syarat. Amalan sunnah bisa diqadha dengan dua syarat. Amalan sunnah di sini seperti salat-salat sunnah sebagiannya, seperti apa? Tahajud, witir, ya. Kemudian mungkin salat qabliyah, ya, rawatib gitu kan. Amalan-amalan sunnah ini yang primer itu bisa diqadha dengan dua syarat. Pertama, ada uzur. Baik kesibukan yang tidak memungkinkan ataupun kelupaan. Maka ini uzur, atau ketiduran. Ya. Kesibukan yang tidak memungkinkan, uzur ini kesibukan yang tidak memungkinkan atau kelupaan atau ketiduran. Maka ini semua uzur. Ya, jadi ketika seseorang dia tidak sempat untuk mengamalkan sunnah ini, maka dia boleh mengqadhanya di luar waktunya nanti. Namun dengan syarat yang pertama, yaitu ada uzur. Ada uzur, yaitu mungkin tidak memungkinkan untuk melakukannya saat itu, atau kelupaan, atau apa yo? Atau ketiduran gitu. Tapi belum, sebentar, syarat pertama ini ya oke, syarat pertama. Yang syarat kedua ini juga harus ditunaikan. Yang kedua, punya kebiasaan. Punya kebiasaan untuk sunnah tersebut. Punya kebiasaan untuk sunnah tersebut. Adapun kalau dia enggak pernah melakukan sunnah tersebut dan kemudian lewat gitu aja, maka enggak ada qadha. Paham enggak di sini? Misalnya seseorang
udah lewat subuh nih. Ya, dia udah salat subuh, terus tadi malam kan saya belum witir. Dan dia emang nggak pernah sholat witir. Tiba-tiba dia qadha gitu aja, enggak. Ini kok dingin banget ya, Ana jadi ngantuk subhanallah. Tapi nggak apa-apa. Daripada panas salah, dingin salah. Nggak apa-apa, gini aja nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya Ana benar mau tidur, Ana mohon izin. Nah, jadi ingat tadi kaidahnya ikhwan, akhwat. Amalan sunnah itu juga bisa diqadha. Tapi dengan syarat pertama ada uzur, tidak melaksanakannya di waktunya karena mungkin ada kesibukan yang tidak memungkinkan. Kesibukannya ini kesibukan yang memang beruzur. Seperti Nabi SAW itu pernah dapat tamu, ya, sehingga beliau tidak bisa beliau tidak bisa melakukan sholat ba'diyah zuhur karena harus melayani tamu. Akhirnya beliau qadha sholat rawatib zuhurnya qadha kapan? Setelah sholat asar. Gitu, itu dalilnya. Ya, seperti itu. Maka berangkat dari itu, karena beliau punya kebiasaan rawatib dan sangat menganjurkan sholat sunnah rawatib, dan juga beliau ada kesibukan yang tidak memungkinkan karena ada tamu. Beliau diwajibkan memuliakan tamu. Maka beliau qadha pas tamunya udah pulang. Gitu ya. Juga punya kebiasaan. Atau karena ketiduran. Atau kelupaan. Tapi dia udah biasa beramal itu. Kelupaan. Maka boleh dia mengqadhanya. Seperti witir. Ketiduran atau kelupaan. Maka dia boleh mengqadhanya nanti setelah dia bangun. Setelah sholat fardu subuh misalnya. Ya seperti itu ya. Maka zikir pagi petang, antum boleh melakukannya di waktu duha kayak gini. Ya refleksikan ke syarat yang tadi. Pertama, memang ada uzur tadi nggak sempat. Ada kesibukan, misalnya kajian. Itu susah untuk zikir pagi petang. Atau ketiduran. Nah, udah lagi kajian juga, terus ketiduran gitu. Lupa lagi, jadi terpenuhi semua syarat ya. Dan emang udah biasa zikir pagi. Maka fadhol, lakukan ketika ingat dan terjaga dan sempat. Begitu juga zikir petang. Kalau misal itu sore lupa, padahal udah punya kebiasaan, maka silakan amalkan setelah maghrib atau pada waktu dia ingat. Ya, selama waktu itu masih nggak terlalu jauh banget. Kalau ingatnya baru besok ya nggak usah lah, udahlah libur kemarin dah ya. Gitu. Jadi sebenarnya orang kalau punya kebiasaan, ikhwan, orang kalau punya kebiasaan beramal, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat amalnya selama dia punya kebiasaan itu. Allah tetap akan mencatat amalnya, saking baiknya gitu. Taib. Kita sudah tahu sekarang perbedaan zikir, doa dan wirid. Juga kita telah tahu kapan persisnya waktu untuk zikir pagi dan petang. Serta kita tahu kaidah tentang mengqadha hal-hal yang sunnah. Oke, clear semua ya, komplit ya udah ya. Ya udah, berarti tugas saya selesai, saya cukup sampai sini aja. Gimana? Boleh pulang nggak? Oke, kita lanjut ke zikir pagi petangnya sekarang. Kita mulai dari yang paling awal, biasanya ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca ayat kursi. Taib, sebelum masuk ke semua zikir, sebelum masuk ke zikir-zikirnya, apakah disyaratkan zikir pagi petang untuk completely semuanya harus dibaca? Atau boleh sebagian? Jawabannya boleh sebagian, semampunya atau semau dia, yang mana? Ya, karena ibrah dari zikir pagi petang itu ibrah di zikirnya. Tidak harus sempurna semuanya. Yang penting dia tuh berzikir pada saat itu, gitu ibrahnya. Tadi kalau kita cuma baca dengan niatan zikir pagi petang, baca ayat kursi, kemudian 3 surat terakhir 3 kali, maka ini sudah termasuk zikir. Iya, ya cuma tapi masa segitu doang, gitu loh. Masa segitu doang. Ya. Gitu. Apalagi udah pensiun kan banyak waktu. Ya kan? Masih panjang waktunya. Masa segitu doang.
Orang yang sudah hafal sebenarnya dari awal sampai akhir, itu dia bisa di mana-mana, di jalanan dia bisa zikir pagi petang, di mana-mana. Jadi tidak harus komplit, tapi alangkah baiknya kalau dikomplitkan. Itu ya, afdol, jauh. Kemudian dalam zikir pagi petang ini, apakah harus berurutan sesuai dengan apa yang antum baca di buku? Jawabannya enggak wajib. Enggak harus berurutan. Iyalah enggak harus berurutan. Malah enggak ada syariatnya, enggak ada ketentuan dalam Islam dengan pakem urutan itu enggak ada. Antum mau mulai yang mana dulu, fadhal. Cuman kan lebih afdol memang mulai dari ayat Al-Quran dulu, dari ayat terbaik yaitu ayat kursi, itu paling afdol. Karena spirit dari keterbaikan ayat ini gitu loh. Bukan karena ya mesti kayak gini formatnya, ya enggak juga. Enggak mesti. Cuman ini tentu lebih afdol karena ini ayat kursi, ayat terbaik. Dan 3 surat terakhir juga termasuk di antara surat-surat terbaik dan termudah. Jadi kalau misalnya mau dimulai dari ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani, fadhal enggak apa-apa. Terus mungkin ayatnya kapan gitu baca sesempatnya dia, fadhal enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi random secara acak juga enggak ada masalah. Mau urut sesuai dengan urutan yang di buku enggak masalah, cuman jangan meyakini bahwasanya emang pakemnya harus gini, enggak harus gitu. Ya. Kecuali kalau misal kayak saya pribadi karena tadinya baca gitu dan karena udah biasa dan paham bahasa Arab serta memang udah punya kebiasaan juga dulu di Al-Irsyad di pesantren juga suka baca zikir pagi petang dari kitab Hisnul Muslim, maka ya sebenarnya ngurut ini secara otomatis gitu loh. Tapi nggak ada keyakinan bahwa saya memang harus format kayak gini, cuman memang udah jadi biasa ngurut gitu loh. Kayak misalnya zikir setelah sholat, ada yang memang formatnya mestinya urut, ada yang memang tidak. Seperti apa? Subhanallah itu duluan, alhamdulillah habis itu, Allahu Akbar habis itu. Ya itu ngurut gitu, itu diantara urutnya. Tapi kalau mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu didahulukan daripada Allahumma antas salam ya juga nggak masalah. Gitu. Dan dianjurkan setelah assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah. Itu baru format itu baru pakem karena Nabi SAW melakukan itu setelah salam beliau istighfar 3 kali terus Allahumma antas salam. Memang ada dari lain yang dengan zikir lain, tapi kalau kita pakai ini maka istighfar dulu, istighfar 3 kali, ya, istighfar 3 kali, kemudian baru yang lain, ya. Habis Allahumma antas salam minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, enggak masalah. Setelah itu acak enggak masalah, tapi bagian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu urut itu. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari ta'awudz dan kalau diurutan di kitab Hisnul Muslim dimulai dari ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini merupakan ayat yang terbaik. Ini ayat yang terbaik. Dan dalam hadis Ubay bin Ka'ab, ya, hadis Ubay bin Ka'ab disebutkan di sini dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang bahwasanya beliau memiliki jurnun min tamar, yaitu memiliki simpanan buah-buah tamar kurma. Fakana yanqus, ya, kok agak berkurang ini. Ya, jadi dalam beberapa hari kok merasa berkurang ini, kok kurma-kurma saya simpanannya berkurang. Faharasahu dzata lailah. Maka Ubay bin Ka'ab kemudian menjaga simpanan kurma itu di suatu malam, dijaga tuh. Fa idza huwa bidabbatin shibhil ghulamil muhtalim. Kemudian tiba-tiba ada sesosok
yang seperti anak kecil cuman menjelang mimpi basah gitu, kayak ABG gitu. Mungkin bahasa sekarang mirip ABG, murahiq ya. Fasallama alaihi, faradda alaihi salam. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab, Anda tidak tahu nih siapa yang duluan salam. Seperti Ubay bin Ka'ab, Assalamualaikum. Maka dijawab sama sosok ini, Waalaikumsalam. Maka kemudian kata Ubay bin Ka'ab, Ma anta, jinni au insi. Jinni am insi. Ma anta itu kalau bahasa Inggrisnya berarti what are you. Bukan what are you doing, bukan. What are you. What are you itu apa, bukan siapa. Apa, kamu itu apa. Gitu loh. Beda loh, siapa kamu itu beda. Kalau siapa kamu kan nyebutin status atau nama gitu. Gitu kan kalau siapa kamu ya. Tapi ini what are you. Ma anta, bukan man anta. Ma anta. Kamu itu apa? Gitu loh. Jadi seperti ada kecurigaan, Ubay bin Ka'ab nih ada kecurigaan, ini kok sosok tapi aneh gitu loh. Kurang manusiawi tapi manusiawi gitu loh. Sampai ditembak oleh, bukan ditembak kalimat ya. Jinni am insi. Ini jin atau manusia nih gitu. Digituin. Maka kata dia jinni. Saya adalah jin. Gimana Pak? Kalau ketemu gini Pak, kabur? Maka kemudian kata Ubay, fanawil niyadak, show me your hand. Perlihatkan tanganmu. Perlihatkan tanganmu. Jangan-jangan kamu ngambil sesuatu nih, gitu kan? Fanawalahu yadah. Maka dia pun memperlihatkan tangannya. Fa idza yaduhu yadu kalbin wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Ternyata tangannya itu tangan anjing dan bulu-bulunya fiurnya apa? Fiur apa? Bulu anjing, bulu-bulu tubuhnya itu bulu anjing, tapi kayak remaja gitu loh. Cuman tangannya ini bukan tangan orang. Ya. Maka kemudian kata Ubay, hadza khalqul jin. Ini kayak gini bentuknya jin gitu kata Ubay. Ya. Maka kemudian kata jin tersebut, qad alimatil jinnu anna ma fihim rajulan ashadda minni. Iya, saya jin dan kalangan jin pun tahu bahwasanya ada laki-laki yang lebih keras lagi daripada saya, kata jin tersebut. Lebih kuat lagi daripada saya. Ya. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, "Fama ja'a bik?" Ya. Kamu ngapain di sini gitu loh. Apa yang ini baru what are you doing gitu loh. Ngapain kamu sini? Maka kata jin itu, Balagona ya. Telah sampai kepada kami kalangan jin annaka tuhibbus sadaqah. Bahwasanya kamu suka sedekah. Faji'na nusibu min ta'amik. Lalu kami pun datang untuk ngisengin makananmu, ngambil makananmu. Gitu loh. Faham gak di sini maksudnya? Balagona annaka tuhibbus sadaqah. Telah sampai kabar kepada kami para jin, kami para jin tahu engkau itu hai Ubay suka sedekah. Maka kami pun ngambil sebagian makanan kamu. Gitu ya. Nanti kita pelajari hal-hal ini insyaallah. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Fama yunjina minkum." Terus gimana caranya supaya kita selamat dari makhluk kayak kalian, jin? Maka berkata jin itu, "Hadhil ayatul lati fi suratul Baqarah." Inilah ayat yang ada di surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kata jin, "Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih." Siapa yang mengucapkan itu di sore hari, berarti di antara asar sampai maghrib, antara itu. Maka kalau kau bilang itu di sore hari, maka dia akan dijaga dari model kami
sampai subuh, sampai pagi. Wa man qalaha hina yusbih ujira minha hatta yumsi, dan siapa yang mengucapkan ayat kursi itu di pagi hari, maka dia akan dijaga dari makhluk seperti kami sampai dia di sore hari. Falamma asbaha, ketika sudah mulai pagi hari, maka ata Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah SAW, fadzakara dzalika lah, maka diceritakan kejadian tadi malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sadaqal khabith, si makhluk menjijikan itu telah berlaku jujur. Ya, ini panjang pembahasannya nih. Kita coba bahas bukan ayatnya ya, tapi kita bahas hadis tadi ya, faedah-faedahnya. Bismillah. Sebagian pertama, faedah pertama. Sebagian jin memiliki kemampuan untuk mengambil barang manusia. Sebagian jin memiliki kemampuan untuk mengambil barang manusia dari dunia nyata menuju alamnya dia. Dari alam manusia menuju alam dia. Mengambil. Jadi mengambil di sini mengambil, Pak. Jadi bukan ilusi, bukan menyulap pandangan mata, bukan, mengambil dan memasukkannya ke alamnya. Ya. Itu bukti dari hadis ini, satu. Makanya camar atau kurmanya Ubay bin Ka'ab hilang. Jadi Ubay bin Ka'ab bukan sedang disihir matanya sehingga enggak kelihatan, enggak. Ya ada jin bisa kayak gitu juga ada. So, enggak, tapi bukan itu maksud hadis ini, enggak yang itu. Benar-benar diambil, buktinya diambil, kata jin itu, kamu kan suka sedekah, maka kami pun datang untuk ngerampok gitu. Kemudian faedah berikutnya yang kedua. Sebagian jin memiliki kemampuan untuk bertasyakul. Sebagian jin memiliki kemampuan untuk bertasyakul namanya. Tasyakul apa? Tasyakul adalah mewujudkan perwujudan di atau ke alam manusia. Mewujudkan suatu perwujudan ke alam manusia. Ini tasyakul. Syakal itu bentuk. Membentuk suatu bentuk ke alam manusia. Apakah bentuk ini real? Kalau bentuk ini tidak real, maka ini namanya takhayul. Tapi kalau ini bentuknya real, maka ini tasyakul. Bedakan takhayul dengan tasyakul. Takhayul itu khayal, khalin, kosong, tidak konkret. Melainkan hanyalah halusinasi atau sihiran terhadap pandangan mata. Seperti ketika Nabi Musa alaihissalam battle dengan para penyihir, maka penyihir melempar tali mereka dan dikhayalkan di matanya Nabi Musa dan orang-orang ketika itu seperti ular, padahal itu khayal, itu enggak real. Maka ini namanya takhayul, karena tetap pada zat talinya, cuman matanya aja pandangannya berubah. Itu namanya khayal. Beda dengan tasyakul, yaitu bentuk yang bisa dipegang, konkret beneran bentuk. Hanya saja jin yang bertasyakul itu tidak bisa kita katakan bentuk aslinya seperti itu, nggak bisa kita bangun gitu. Ya, jadi pocong, kunti, genderuwo, kalong wewe dan sebutin aja semuanya, nenek gayung gitu dan seterusnya. Itu semua belum tentu seperti itu bentuknya gitu loh. Jadi mereka mungkin skillnya itu bisa ngebentuk yang itu. Ya. Atau kostum yang mereka dapat di marketplace ya itu. Ya, mungkin. Jadi jangan langsung dibilang, ini ketemu kunti tadi.
Itu asli kayak gitu nggak wujudnya? Wallahu a'lam. Kita bilang enggak, kita nggak bisa bilang, kita tidak bisa bilang iya, tidak bisa bilang enggak. Kita bilang wallahu a'lam aja, karena kita nggak tahu bentuk asli gimana. Nggak boleh kita pastikan karena gaib. Oke gitu. Itu namanya tasyakul. Kalau udah sampai level tasyakul, maka sebenarnya bisa dikejar dan bisa ditangkap. Tapi rata-rata yang tasyakul ini itu biasanya yang jauh. Makanya jin-jin itu yang bertasyakul selalu menampakkan diri agak jauh, nggak mau dekat. Karena takut ketangkep. Dia nggak sempat kabur ke alamnya, takut ketangkep. Ntar dijadiin konten masuk YouTube, malu lah, gitu kan? Coba rata-rata kuntilanak di mana? Jauh pak, jauh di atas pohon. Lah kalau kayak pikir, coba kita ajak kuntinya berpikir, anti kenapa di atas pohon? Kan bisa di bawah situ kan bisa. Coba anti kenapa di atas pohon pakai daster? Setangguh-tangguhnya ummahat sunnah juga nggak bakal ada ke atas pohon pakai daster, ya kan? Rambutnya panjang, apa nggak repot gitu? Kenapa di atas pohon, gitu kan? Terus maaf, seperti kata mereka sundel bolong atau yang bolong di tengah atau apa gitu. Hah? Kenapa kok bisa di atas pohon? Anti gimana caranya? Dulu waktu anti katanya anti itu dulu hidup terus mati ya. Sekarang sengsara kayak gini. Dulu hidup aja nggak bisa manjat, sekarang kok bisa? Mungkin disitulah dia merenung. Ya juga sih kata dia. Kan? Kenapa? Karena mereka nggak mau deket-deket sama kita, takut sebenarnya mereka itu. Kitanya aja yang bodoh kemudian mau aja ditakut-takutin, mukanya seperti itu, gitu. Itu namanya tasyakul. Tapi ada tasyakul yang menyerupai manusia benar-benar. Nah, gini loh, kita kalau ngelihat AI pak, artificial intelligence, gitu kan, itu memang masya Allah. Kalau kita membuat prompt tertentu dengan rumus tertentu, bikin minta gambar ini, itu pasti antum akan melihat ada kekurangannya. Gambar generate dari AI, foto orang, foto binatang, foto alam, murni, pasti antum akan melihat kalau jeli, melihat pasti ada kekurangannya. Ya gitu ya. Ini mesin, teknologi ya. Kita katakan jin pun begitu, bahkan lebih tampak lagi kekurangannya. Kalau ada jin misalnya bertasyakul menyerupai orang, menyerupai almarhum, mirip banget, pasti ada yang kurang. Nggak mungkin bisa plek-plek persis sama manusia, nggak mungkin. Buktinya ini, hadis ini. Tadinya kelihatan kayak manusia, tapi pas dilihat tangannya, loh kok tangan anjing gitu. Jadi dia udah berusaha untuk miripin manusia, ya tetap aja ada yang kurang, nggak bisa perfect. Kalau ada jin yang kayak gini pun ya nggak bakal bisa perfect. Ada jin menyerupai almarhum misalnya untuk memberikan khurafat ya, supaya orang-orang takut, punya keyakinan khurafat. Mirip sama almarhum kemarin yang sudah wafat. Persis, bajunya persis bahkan. Tapi pasti ada perbedaan sikap, entah suara, entah cara gaya ngomongnya, entah mungkin tangannya, ada aja yang membuat aneh. Makanya ketika kita misalnya ngelihat orang yang kita kira itu manusia, tapi ternyata jin, pasti kita ngerasa aneh nih orang. Pasti ngerasa aneh. Kalau ada ya, kalau pernah kayak gitu ya, pasti ngerasa aneh. Karena jin itu nggak bisa menyempurnakan kreasinya, nggak bisa. Itu pun dia bertasyakul dengan izin Allah. Oke, kemudian di sini faedah berikutnya setelah yang tadi jin bisa bertasyakul dan seterusnya. Bahwasanya sebagian jin itu adalah muslim. Sebagian jin itu muslim. Dan seperti manusia, jin muslim pun ada yang fasik, ada yang munafik, gitu loh. Seperti manusia juga. Coba manusia nih, ya, ada nggak yang fasik? Banyak. Walaupun dia muslim. Yang maling banyak gak? Banyak. Begal? Banyak. Koruptor? Banyak. Muslim gak? Muslim. Lah kalau manusianya aja kayak gitu, ya jinnya juga banyak juga. Nah di sini tadi jin yang ini jawab salamnya Ubay bin Ka'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jin ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laksana orang muslim jawab salam, mungkin gak? Orang muslim, manusia jawab salam, bukan mungkin lagi, emang rata-rata jawab salam, Assalamualaikum, kalam, gitu.
Bahkan orang kafir aja bisa jawab salam, Pak. Assalamualaikum, dijawab sama orang kafir, waalaikumsalam. Enggak kesurupan tuh orang kafirnya gitu kan. Kalau jawab salam bisa. Nah, apakah jin ini muslim atau bukan? Bisa muslim, bisa enggak, wallahu alam. Tapi dari dia jawab salam, maka ada kemungkinan muslim, kemungkinan ya. Kemungkinan muslim. Cuman fasik gitu loh. Oke, gitu ya. Kemudian sebelum ke faedah berikutnya, kan tadi Ubay bin Ka'ab nanya, "Ma anta, kamu tuh apa?" Ada curiga gitu. Jin atau manusia? Dia jawab jin. Boleh nggak kita nanya gitu ke orang? Nah, itu masalahnya. Sama orang yang dicurigai malam-malam itu. Bentar, antum ini jin apa manusia? Kata orang saya, "Maaf Pak, saya orang baru di sini." Jin apa manusia? Boleh kita kalau mau nanya kayak gitu, Anda ini jin atau manusia? Boleh nanya kayak gitu, bisa. Cuman ini kejadian yang jarang. Oke, faedah berikutnya. Tentang kalimat jin tadi, balaghana annaka tuhibbus sadaqah faji'na nusibu min ta'amik. Telah sampai kabar kepada kami bahwasanya kamu tuh suka sedekah. Nah, faedah di sini apa? Sebagian manusia itu dikenal di kalangan jin. Entah karena kebaikannya atau keburukannya. Sebagian manusia dikenal di kalangan jin, entah karena kebaikannya atau keburukannya. Cuman manusia ini enggak tahu. Jadi sebagian manusia dikenal di kalangan jin, entah kebaikannya atau keburukannya. Nah, di sini Ubay bin Ka'ab dikenal. Jadi kabar tentang Ubay bin Ka'ab yang rajin sedekah itu dikenal, diketahui oleh para jin. Nah, cuman kan logika kita biasanya gini, Pak. Orang kalau rajin sedekah biasanya enggak kemalingan. Yang biasa kemalingan, pencuri, koruptor gitu ya. Lah ini malah kebalikan. Justru karena antum itu rajin sedekah, maka kami pun pengen ngambil makanan antum. Apa faedah di sini, ikhwan? Orang jahat aja sampai husnudzon sama orang baik. Gimana? Bisa paham nggak maksud Anda di sini? Orang jahat aja, ada orang baik nih, saking baiknya orang jahat itu sampai husnudzon sama orang baik ini. Gimana husnudzonnya, Pak? Cok, gimana? Ayo dipikirin. Orang jahat aja sampai berbaik sangka sama orang baik, saking ini baik nih orang nih. Gini, misalnya ada kebun Pak Kosim misalnya. Pak Kosim ini orang kaya, kebunnya bagus dan gak pernah marah serta suka sedekah. Terus antum datang ke kebunnya, metik jagung berapa? Ditanya sama teman antum, nanti kok ketahuan gimana? Tenang, Pak Kosim orang baik. Gimana, paham gak nih? Nah gitu. Orang baik itu sampai orang jahat aja suzon sama orang baik ini. Gitu loh. Gitu loh. Gimana kaidahnya? Iya, orang baik itu akan dihusnudzoni sama semua orang. Walaupun dirugiin, orang tetap husnul, orang jahat aja husnudzon sama dia. Udah tenang. Gak apa-apa, ambil aja kurmanya. Dia orang baik, rajin sedekah. Gak bakal marah kita ambil gitu. Ya, antum-antum pada gitu enggak Pak kira-kira? Iya, Pak. Kayak gitu, Pak. Ya sebaliknya orang yang pelit, itu semua orang husnudzon sama dia. Enggak? Orang yang jahat ya, orang jahat, semua orang suudzon sama dia. Sebaliknya, orang yang jahat, siapapun bakal suudzon sama dia. Ini dalam hadis ini ada. Jadi orang baik, orang kalau saking baiknya, dikenal baik oleh siapapun, maka orang jahat aja sampai husnudzon sama dia. Sebaliknya, orang kalau dikenal jelek, gelagatnya selalu jelek, dikenal jelek, orang baik pun suudzon sama dia. Gitu. Orang baik pun bakal suudzon sama dia. Bukti ini. Ini jin ini maling, gelagatnya itu mencurigakan. Ubay bin Ka'ab aja udah langsung suudzon. Ente orang apa jin? Karena jin ini jahat.
Udah suudzon duluan kan? Pertanyaan ini kan mengandung suudzon. Ente orang apa jin? Kayak ada curiga gitu loh. Tuh. Jadi kalau emang kita jahat, Allah akan hukum kita dengan apa? Orang-orang baik pun suudzon sama kita. Tapi kalau kita berusaha baik dan Allah Maha tahu, sampai orang jahat aja itu berbaik sangka sama kita. Ini di sini jin ini bukan nilep-nilep itu bukan karena pengen ngejahatin Ubay bin Ka'ab, bukan sebenarnya. Tapi karena apa? Ini orang baik, nggak apa-apa lah, paling dia nggak marah gitu. Gimana Pak? Bisa dipahami ya Pak di sini ya? Gitu. Jadi jangan dibilang, wah, yang sedekah aja bakal hilang duitnya gitu. Jangan mikir gitu. Justru mungkin coba kalau misalnya antum melihat di kenyataannya, pernah nggak Pak antum suka ngutangin orang? Saking baiknya, nggak pernah nagih. Akhirnya orang husnudzon nggak? Terlalu husnudzon sampai nggak bayar-bayar. Kan gitu. Nggak usah lah, ini orang baik, dia nggak bakal marah. Ya padahal dalam hati kita, lu tunggu aja di akhirat nanti, kan gitu. Lebih susah itu urusannya. Jadi orang baik, saking baiknya itu sampai orang jahat husnudzon sama dia. Orang jahat saking jahatnya, orang-orang baik juga suudzon sama dia, gitu. Oke. Kemudian faedah lainnya, bahwasanya tidak semua kehilangan itu adalah keburukan gitu loh. Tidak semua kehilangan itu keburukan. Tidak semua kehilangan itu berarti kita pernah melakukan dosa gitu, nggak mesti. Nggak mesti. Ya, nggak mesti. Ya. Buktinya pasti kehilangan, walaupun kalau kehilangan itu bukan karena dosa, pasti habis itu ada hikmah. Contohnya ini. Ini kehilangan kurma berkurang, makin berkurang. Bukan, kita nggak mengatakan Ubay bin Ka'ab dulu pernah nyolong, enggak gitu. Tapi justru dari kehilangan ini ada hikmah yang lebih besar daripada kurma itu, yaitu apa? Dapat ilmu dan divalidasi oleh Rasulullah SAW. Seandainya ini nggak divalidasi oleh Rasulullah, kita nggak mengamalkan jemaah. Karena ini perkataan jin. Rasulullah bilang benar, shadaqal khabith. Oke. Kemudian di antara faedah adalah keutamaan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi di antara penjagaan daripada gangguan jin. Maka di sini kan perkataan dari Ubay bin Ka'ab, "Fama yunjina minkum." Apa yang membuat kita selamat dari makhluk kayak kalian? Maka supaya terhindar dari keisengan jin atau kejahatannya, iseng sama jahat beda. Maka baca ayat kursi. Namun di sini pun dengan kriteria bacanya klausulnya kapan? Pagi dan petang. Gitu. Ya. Kemudian ada kalanya jin muslim, terutama jin muslim. Ada kalanya jin muslim itu terkena efek dari bacaan Al-Quran gitu. Karena jin muslim yang fasik itu tetap ada sisi syaitannya, maka disitulah dia gak tahan dengan Al-Quran gitu Pak. Jadi bukan hanya jin kafir yang lari terbirit-birit, jin muslim yang fasik atau munafik pun bisa kena efek dari bacaan Al-Quran. Seperti itu. Ya. Tapi bukan urusan kita lagi. Pokoknya kalau ada jin iseng, kita katakan ini bukan soleh, bukan jin soleh, nggak mungkin jin soleh. Walaupun misalnya jin itu menampakkan diri seperti Walid misalnya, ya, kelihatan soleh. Walidnya aja setan gitu loh. Nah ini setan, jin, nampakin diri kayak Walid, pakai sorban, pakai apa, untuk menipu manusia. Itu mungkin terjadi, menipu manusia, tapi pasti ada kejanggalan. Kalau kita bacain Al-Quran untuk jin-jin model gini, itu mesti apa? Kena efeknya, walaupun dia ngaku muslim. Pasti kena efeknya. Dalam dunia ruqyah dan praktek ruqyah, sebagian ruqyah itu bacain Al-Quran, jinnya tertawa, terkekeh-kekeh, hahaha gitu. Duh, kok ini gak berefek? Itu ada beberapa faktor.
Pertama, jangan-jangan yang ngebaca ini peruqyah ini nggak ikhlas atau nggak paham apa yang dibaca, itu bisa mungkin. Sehingga kekuatan bacanya itu nggak seberapa. Atau kedua, dan ini yang paling banyak, yaitu jin ini sebenarnya nguat-nguatin diri dengan ngetawain. Sebagian orang menertawakan sesuatu bukan karena menganggapnya lucu, tapi untuk menutupi kesusahan hatinya gitu loh. Makanya ketawa dia. Gitu, itu pengalaman saya kayak gitu. Ya, bukan saya ketawa, bukan, jin yang ketawa ya. Kita baca, dia ketawa, nantangin gitu. Terusin aja bacaan. Jangan, itu ujian dari dia. Kalau misalnya kita ngeruqyah orang terus jinnya ketawa gitu, hahaha gitu. Kita terusin bacaan. Itu tuh dia nguji, lu seberapa iman lu gitu. Diuji. Kalau kita give up, nyerah, berhenti karena ngerasa diketawain, malah kesel, dia yang menang berarti. Maka terusin aja baca, lama-lama mukanya berubah itu. Gitu, ya. Terus gimana kalau misalnya kita baca, kita dikoreksi tajwidnya sama jinnya. Kata jinnya itu mat lazim, amat wajib mutasil kata jinnya. 6 harokat pak gitu. Bisa ngasih baca Quran, makanya ngaji yang bener. Itu mat tabi'i, nggak boleh lewat dari 2 harokat misalnya. Ini jin ini guru tahsin apa nih jin ini. Ya. Misal ada yang ngoreksi gitu, misal ada ngoreksi tajwidnya, atau ngoreksi bacaannya, atau ngoreksi hafalannya dan seterusnya. Ini ada posibilitas memang ini jin muslim. Entah karena fasik atau karena munafik atau gimana. Tapi ya tetap diusir pak, jangan kemudian malah kita nyerah. Atau kadang-kadang jin ini belaga apa? Bener bacaannya seolah-olah. Jadi peruqyahnya, wah nggak bener tuh bacaannya, salah tuh tajwidnya. Padahal peruqyahnya udah bener bacaannya. Ini hanya untuk mengelabuhi dan membuat shock aja. Jadi hati-hati, jin itu pretender. Umumnya jin itu pretender, yaitu tukang pura-pura. Ya. Kadang bilang dirinya saya adalah kuntilanak, tapi sebenarnya dia pocong, tapi besok jadi Naruto dan seterusnya, itu beda-beda. Jadi bisa berubah-ubah, ya. Karakter serupannya itu bisa berubah ketika antum menemukan karakternya dia itu karakter macan, ya belum tentu dia macan. Ini bisa aja mungkin kecoa atau apa, kita nggak tahu. Jadi nggak ada yang absolut di alam itu. Belaga jadi maung lah. Terus aing adalah pengawalnya Prabu Siliwangi gitu. Itu ngapain dipercaya itu? Iya. Saya pernah ngeruqyah murid ya. Itu katanya dia kena sihir oleh mantan mertuanya. Nah itu jinnya berupa kunti gitu. Nama dia Aminah. Kunti nama Aminah. Bayang kuntilanak namanya Aminah gitu loh. Kok Aminah namanya? Nah, itu dia cerita tuh jinnya. Walaupun yang enggak tahu ya, tapi emang kata si pasien ini, kata si murid anak ini emang benar. Dulu kan Ustadz, saya tuh udah pernah ikut ruqyah masal. Kata jinnya itu. Sama Ustadz Fulan disebut Ustadz, nggak usah disebutin di sini. Ruqyah masal itu, wah isinya jin semua gitu. Saya tuh udah disembelih berkali-kali. Terus saya pura-pura mati. Itu di alam saya ketawain aja tuh Ustadz. Saya belaga gini, belaga mati saya Ustadz. Ini saya masih ada sampai sekarang gitu. Ini kata jinnya. Ya, kata dia juga iya begitu emang Ustadz. Tadi teknik penyembelihan itu yang kadang antum lihat di ruqyah-ruqyah. Teknik nyembelih jin, ya. Kita nggak bisa mastiin dia mati enggak. Apakah dia mati? Belum tentu. Nggak mati nggak? Ya nggak tahu juga. Udah itu alam gaib. Jadi nggak bisa mastiin. Terus jinnya sampai kayak kambing di sembelih, kayak keluar ngocor darah atau gimana. Biasanya kayak gitu bilang, alhamdulillah jinnya telah mati bu. Ya. Itu nggak bisa kita pastikan gitu, nggak bisa, karena itu gaib. Tapi kalau memang absolut, pakai pisau beneran, ya pasiennya disembelih beneran, nah itu insya Allah mati itu orangnya, ya itu besok penjara masuknya.
Nah, jadi seperti itu. Oke, ayat kursi ini keutamaan di antara keutamaan terbesarnya melindungi dengan izin Allah, kita terlindungi dari gangguan jin, bisikannya, sampai sifat isengnya jin itu kita bisa terhindar darinya. Seperti itu jemaah sekalian. Taib. Saya mungkin nggak bisa sampai jam 11 nanti ya, karena ada kajian di Jakarta Selatan setelah ini langsung. Jadi mungkin jika ada penanya yang mau bertanya, segera bertanya. Faedah terakhir sebelum kita buka untuk tanya jawab. Faedah terakhir dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan sodaqul khabith, telah benar, telah jujur si khabith itu. Ini menunjukkan segala, ada berfaedah, segala jin yang melakukan sesuatu keburukan kepada manusia, maka jin ini khabith, yaitu jin ini menjijikan, walaupun muslim ngakunya, maka tetap dia khabith. Pokoknya jin yang punya perilaku di alam manusia, terhadap manusia, maka disifati apa? Khabith. Itu satu. Dua, meskipun kejijiannya itu, khabithnya dia, bukan berarti apa? Bukan berarti enggak pernah sekalipun jujur. Kadang benar ngomongnya. Hanya lebih banyak dustanya. Hanya lebih banyak dustanya. Maka tetap pada asalnya kisah-kisah jin atau omongan jin itu pada asalnya tidak boleh ditelan bulat-bulat. Apalagi kalau kita gali informasi melalui jin, ini haram. Gali informasi melalui jin ini haram. Seperti dilakukan oleh para praktisi mediumisasi. Itu dengan cara mediumisasi. Jadi ada orang disuruh duduk dan kosongkan pikiran, nanti dimasukin jin sama gurunya. Plek, langsung kelepek dia. Gitu. Tuh jin masuk. Habis itu ustadznya nanya ke jin ini siapa namanya, ini mana, apa tentang kabar-kabar lingkungan sekitar ya gitu. Lingkungan jin gimana ya. Di gunung ini ada siapa aja, silumannya apa aja dan seterusnya. Maka ini haram. Ini mirip dengan jailangkung, bahkan lebih buruk lagi daripada jailangkung. Kalau jailangkung paling jailangkung kan durasi lama. Wasting time banget itu jailangkung. Memang sih kalau misalnya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, bener sih, irit, ongkir sih emang. Cuman masalahnya dia tuh nulisnya lama. Ya gak? Harus nulis dulu ya. Itu untuk jinnya kalau misalnya bisa nulis, kalau nggak bisa nulis susah lagi. Karena itu ngasih info kadang-kadang, nggak boleh percaya itu, udah lama, bohong lagi. Apalagi yang mediumisasi, langsung ngomong ke jinnya, dijawab oleh jinnya, maka ini nggak boleh. Menggali info dari jin itu nggak boleh, karena susah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan lebih banyak, lebih possible dustanya dibandingkan benarnya. Apalagi kalau jin ini biasanya punya karakter ngadu domba dan memberikan bocoran-bocoran tentang fulan dan tentang fulan. Itu udah biasa tuh anak dengar kayak gitu dari jin itu. Yang nyurupin ini. Ini di fulan ini ada jimatnya Ustaz, ada ini Ustaz. Dan kok omongannya tuh emang kayak sesuai ya dengan kenyataan. Ternyata itu emang kerjaan yang ngehasut. Jadi hati-hatilah sama jin. Enggak usah banyak-banyak bercakap nyari info tentang ini tentang itu. Yang ada kita akan ditipu olehnya. Ya seperti itu. Taib, mungkin materi sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Bapak-bapak langsung aja fadl. Ibu-ibu pakai kertas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kursi Pak. Ya. Taib, Allahu a'lam. Sebagian ulama berpandangan kalau misalnya ada salat fardu ya baca itu dan 3 surat terakhir. Ya itu ya. Tapi kalau setelah salat sunnah enggak? Setelah salat sunnah tidak. Ya begitu. Untuk ayat kursi.
Yaitu ayat kursi baca sebelum tidur. Nah, yaitu sebelum tidur ya. Setelah sholat fardu, menurut sebagian ulama setelah sholat fardu. Sama pagi dan petang. Dan ketika kita menghindari dari godaan setan, ya baca ini. Bisa. Ya. Hanya beberapa orang ketika ngeliat jin atau apa gitu, terus baca Allahu la ilaha illallah. Itu banyak mereka salah bacaannya, makanya jinnya itu enggak takut sukun Pak. Enggak mempan. Karena mungkin jinnya malah lebih tahsinnya lebih bagus Bang John. Jadi harus benar bacanya. Juga jangan ragu, jangan gemeteran ketakutan karena jin itu juga membaca energi dan frekuensi energi tubuh kita sebenarnya, karena mereka tuh kan menampakkan kan pakai energi Pak. Nah jadi kita juga bagaimana mereceive dan menerima energi mereka gitu loh. Kalau kita lemah, itu energi mereka tuh bisa menguasai energi kita. Makanya Pak, kalau deketin jin beneran nih kita deketin, itu pasti ada dedeknya Pak. Jadi yang di YouTube itu rata-rata bohong itu. Deketin jin terus abis itu cubit muka apa ya ngapain ya getokin batako ke kepalanya dan seterusnya itu bohongan itu editan semua karena manusia gimana pun tetap akan ngerasakan perbedaan frekuensi energi ini. Ke jin itu ada rasanya. Nabi SAW ketika lagi sholat ada jin secara konkret itu menampakkan wujud kemudian mengganggu Nabi SAW. Lalu Nabi cekek sampai Nabi merasakan lidahnya yang dingin. Ini berarti ada energi yang dirasakan Rasulullah SAW. Begitu. Beda, nggak sama jin itu, nggak sama. Pasti ada namanya tuh kayak pertabrakan energi, residual energi dan semisalnya. Itu ada tabrakan energinya sama kita. Kita tuh ada energi Pak di alam dunia ini, di alam manusia. Nah jin masuk ke alam manusia itu juga ada energi juga gitu loh. Pasti ada tabrakan di situ. Ada tabrakan. Lah ya wong gini loh Pak. Kalau misalnya antum melihat orang kesurupan, pasti tatapannya beda nggak? Kerasa nggak ada energi yang beda dari tatapannya? Rasa beda. Gitu. Setan. Ini setan nih. Bukan orang, bukan dia nih, bukan dia. Bukan manusia ini, bukan. Nggak kayak gini tatapan dia. Ah ini jin. Ada energi sini mengirim sesuatu di situ. Begitu Pak. Ya. Makanya seseorang ketika dia baca Al-Quran, baca ayat kursi itu, dia usahakan punya spirit, punya kekuatan hati gitu. Dan kekuatan hatinya itu membuat mungkin bahasa kita mungkin auranya dia itu aura yang bagus gitu loh. Sehingga berani ngelawan jin gitu. Tapi kalau gemeter duluan, baca ayat kursi melencang-melencong, Allahu la ilaha illahul qayyum, nyambungnya ke Ali Imran. Kan ayat kedua Ali Imran kan itu. Iya, Allahu la ilaha illallahul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba minhu ayat. Kata jinnya, "Mas itu surat Ali Imran, salah antum." Gitu. Jadi kalau ketemu jin, tapi kalau emang jin itu biasa ngedekat atau nampakin gitu, biasanya memang sudah mempelajari orangnya. Karena kalau jin itu tahu nih orang energinya kuat nih orang nih. Ada ilmunya yang benar-benar bagus, tauhidnya tinggi, itu jin juga ngeper Pak, nggak mau. Jangan-jangan ini dia udah ngaji sunnah, udah kenal Ustadz Kibar, jangan. Gitu, jadi jangan. Tapi kenapa ama yang suka kedukun, itu cepat kenanya, ama yang pakai jimat, karena pakai energi kalah itu manusia. Misal ke gunung, hiking ke gunung, climbing mountain, dikasih sama kakeknya nilai bawa jimat ini supaya dilindungi nanti kalau di gunung. Itu justru ngundang karena di jimat ini ada energi niatan manusia untuk bertawakal pada jimat ini. Itu buat energi itu sehingga jin-jin pun akan menotis, lah ini dia bawa nih. Tahu, makanya yang paling diganggu justru apa? Ya orang ini yang bawa jimat gitu. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika menafsirkan ayat salah satu ayat surat jin. Dulu orang-orang Arab itu ketika mereka melewati lembah Arab, itu mereka suka beristighotsah sama penguasa jin
di situ. Ya. Ibaratnya kalau kita itu kayak Amit Mbah, ya. Permisi Mbah. Ya. Gitu. Nah, itu kan berarti ada penghormatan sama mereka. Itu berarti ada energi kita yang memang kita turunkan gitu loh. Keberanian yang kurang gitu loh. Ya jin malah menang di situ. Walaupun kita baca ayat kursi kayak kalau misalnya kita ketakutan, mindset kita overthinking tentang jin, ya udah, jin yang menguasai. Maka yang paling awal mindset mana? Ini jin tuh makhluk Allah. Ya, makhluk Allah bahkan kastanya di bawah manusia. Memang ada yang Allah berikan dengan beberapa kekuatan. Tapi tetap kekuatannya jin itu nggak bakal bisa memberikan madarat kecuali kalau Allah takdirkan. Jadi kembali ke Allah aja. Jadi jin itu tetap limited, Pak. Mau kekuatan sebesar apapun, dia ifritnya mau kayak gimana pun, tetap terlimit. Kalau memang unlimited, bisa melakukan semaunya seperti manusia gitu, bisa bikin apa aja gitu. Pasti orang-orang di Cipali udah pada mati semua, Pak. Atau di tikungan-tikungan angker udah pada meninggal semua. Karena kalau jin bisa semaunya celakain orang, pasti di Cipali masuk jin ini ke semua mobil. Terutama mobil-mobil yang agak ekonomis, Kaila, mobil-mobil murahan atau mobil mahal gitu, masuk. Terus ganggu orangnya, dikelitikin orangnya, kan gampang kok gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa. Gitu. Kapan bisa jin itu lebih mudah untuk menggoda manusia ketika mindset manusia itu udah terbentuk untuk percaya sama mereka. Itu baru gampang tuh. Ya. Makanya jin-jin itu kadang nguji di tempat tertentu pohon beringin. Tampakin ini, tampakin itu. Supaya orang-orang takut kalau situ. Sehingga punya power akhirnya mereka. Karena mengambil power itu dari ketakutan manusia pada mereka. Itu ngambil energi. Gitu. Orang-orang barat kan mereka berani-berani, Pak. Apa bukan berani ya? Sebenarnya lebih ke nggak mikirin, bodoh amat. Makanya jin juga malas sama yang bodoh amat. Lah dia bodoh amat sama kita lah, ngapain kita ngeladenin kan gitu. Tapi orang Indonesia ini yang memang darah keturunannya emang dari yang suka khurafat. Makanya cerita serem di Indonesia itu laris banget. Walaupun banyak bohongnya laris. Oke, kita menuju ke tanyaan dari akhwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fulana sudah terbiasa melakukan salat rawatib. Rawajib apa rawatib ini? Tapi tulisannya J, rawajib. Berarti rawatib tapi wajib gitu ya. Suatu ketika ada keperluan dan sampai rumah jam 1 siang, apakah fulan langsung mengerjakan salat zuhur apa salat qobliyah zuhur dulu? Boleh qobliyah dulu boleh. Itu lebih afdal, baru habis itu zuhur. Qobliyah terus zuhur. Jadi tidak perlu setelah zuhur. Qobliyah 4 rakaat terus zuhur, gitu ya. Bila di hari Jumat ada 2 azan di waktu zuhur, yang kita jawab azan pertama atau azan dua-duanya. Karena dua-duanya azan yang legal dalam syariat Islam. Ya dua-duanya kita jawab. Bukan hanya yang pertama doang atau yang kedua doang, enggak, dua-duanya. Nah, salahnya sebagai jemaah tuh gitu. Yang pakai 2 azan. Azan pertama itu dijawab. Ya. Terus habis azan pertama kan benar belum pada sholat. Enggak tahu sholat apaan tuh. Di kita kayak gitu tuh. Nah, enggak tahu sholat apaan tuh. Tahiyatul masjid. Loh, kan udah dari tadi tahiyatul masjid. Sholat duha, udah lewat waktunya sholat duha. Sholat malam apalagi. Sholat apa 2 rakaat. Kalau sholat nungguin Jumatan lah tadi nggak sholat ya. Tadi diem aja. Kok mesti habis azan gitu kan. Nggak tahu sholat qobliyah nggak ada qobliyah, Jumatan nggak ada qobliyah. Ba'diyah nggak ada, belum ba'diyah, Pak ba'diyah. Sholat apa coba? Antum tanya aja sama teman-teman itu. Pak, maaf Pak, tadi habis azan pertama Bapak sholat apa ya? Kata dia, itu rahasia saya sama Allah, lakum dinukum waliyadin. Ya. Dia nggak tahu soal apa, soal sunnah apa. Tapi mudah-mudahan tetap sah insya Allah ya. Terus kemudian setelah pada sholat 2 rakaat kan mulai itu
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pas ngomong kayak gitu, Bilal yang tua nih biasanya. Itu ngadep ke jemaah. Terus dia Bilal tua ini akhirnya apa? Ngadep ke kiblat. Mulai azan. Nah, azannya azan versi zaman kemerdekaan. Tua. Biasa kan gitu di masjid-masjid yang 2 kali azan tuh banyak kayak gitu, masjid tradisional. Itu sampai ya versi tua, suaranya gelombang-gelombang tua gitu. Allahu Akbar kayak gitu. Ya. Sampai kita kadang yang muda ya takut bengek nih, takut habis napas nih. Sampai kayak gitu. Itu biasanya enggak ada yang jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada yang jawab, diam. Jemaah. Padahal itu azan enggak? Justru itulah azan yang intinya. Azan kedua tuh azan intinya azan sebenarnya. Tapi azan pertama pada semangat. Tapi azan pertama juga sebenarnya jawabnya cuman pas Allahu Akbar pertama sama pas la ilaha illallah doang gitu. Biasa gitu. Coba antum perhatiin dah. Anda merhatiin hal kayak gini. Dulu sebelum Anda udah diundang-undang. Pas udah diundang nggak pernah ngerasain di masjid dua khutbah lagi, dua azan lagi. Jadi dua-duanya dijawab semuanya. Gitu loh. Dua-duanya dijawab. Ya. Yang nggak dijawab itu kalau azan alarm itu nggak dijawab. Itu nggak dijawab itu karena bukan azan langsung orang. Atau pas lomba azan itu nggak dijawab lomba azan. Ustaz di sini bertanya, ada yang pernah bertanya, bagaimana caranya ketika sholat bisa melupakan segalanya sehingga bisa merasakan kelezatan dan tenggelam dalam sholat dan ingin sholat terus menerus. Dia sampai searching dan masuk akan tarekat untuk mencari caranya. Pertanyaan saya, apakah kita bisa melupakan segalanya ketika sholat? Apakah itu termasuk takalluf atau berlebihan? Apa maksudnya melupakan segala dalam suatu, apa maksudnya? Kalau maksudnya melupakan dunia dalam suatu, itu adalah skill yang memerlukan iman dan pembiasaan. Iman dan pembiasaan. Tapi kalau maksudnya melupakan segala, lupa kosongin pikiran, maka ini bukan sholat namanya. Ngosongin pikiran bukan sholat, itu meditasi namanya. Gini, ada perkataan kayak gini, kalau kamu lupa maka sholatlah. Ini kalimat bersayap. Kalau kamu lupa maka sholatlah. Perkataan ini bisa dibawa ke makna positif, bisa dibawa ke makna negatif. Kalau kamu lupa maka sholatlah. Nanti pas sholat kamu akan ingat. Oke, gimana tuh? Makna negatif gimana? Kalau kamu lupa sholatlah. Karena pas lagi sholat kamu bakal ingat. Kalau negatifnya gini nih, antum lupa barang, kunci di mana? Sholat. Pas sholat keinget. Kenapa begitu? Karena syaitan itu biasanya ngingetin kita hal-hal yang selama ini kita lupain. Pas sholat baru keinget. Coba, iya enggak? Rata-rata gitu orang lagi sholat, sesuatu yang nggak pernah kepikiran di sholat. Dalam sholat, iya juga ya. Itu, sampai selesai sholatnya kayak gitu. Dari syaitan itu. Itu makna negatif. Jadi makanya kata mereka, kalau lupa sesuatu, ntar bakal diingetin sama syaitan pas sholat gitu. Itu makna negatifnya. Tapi ada makna positifnya. Artinya kalau kita mulai lupa akan akhirat, mulai lupa akan Allah, maka sholatlah. Nanti pas sholat, kita bakal makin ingat sama Allah, itu maknanya. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa merasakan kelezatan dalam sholat? Ada banyak trik, ada beberapa kitab. Ada kitab tentang khusyuk dalam sholat, al-khusyuk fi sholat. Ada beberapa kitab, tapi bahasa Arab semua kitabnya. Ada di antara wasiatnya adalah kita tuh pertama memaknai apa yang kita baca. Memaknai apa yang kita baca. Makanya merupakan keutamaan seseorang ketika dia memahami semua wirid yang ada dalam sholat. Apalagi juga paham ayat-ayat dan ayat-ayat yang dia baca. Masya Allah itu enak. Kedua,
setelah memahami wirid dan bacaan. Kedua, banyak mengingat kesalahan dan dosa, dan sholat ini dianggap sebagai peleburnya gitu. Itu kedua, mengingat kesalahan dan dosa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian. Mengingat kematian, dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, "Sallu salata muwaddi'." Salatlah kalian seperti salatnya orang yang mau berpisah dalam kehidupan. Seolah ini salat terakhir kalian gitu. Jadi seolah ini adalah value yang paling terakhir yang bisa didapat. Seolah nanti kita udah nggak sholat lagi karena udah wafat. Maka itu akan, kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin pray like there is no tomorrow. Berdoalah seolah-olah tidak ada hari esok lagi itu. Nggak ada kesempatan lagi. Ya. Itu diantara cara-caranya. Dan kemudian juga ada lainnya, yaitu at-tabkir, yaitu datang lebih awal atau preparation lebih awal. Ya, persiapannya lebih awal. Orang yang bersiap lebih awal itu biasanya akan lebih tenang ketika melakukan perbuatan intinya gitu. Ya, seperti itu. Tapi orang yang tergesa-gesa itu biasanya dia nggak dapat intinya malah, karena udah ngos-ngosan duluan. Maka persiapan dari awal. Ya Allah alam seperti itu insyaallah. Namun namanya mengosongkan pikiran itu orang beda-beda. Skillnya beda-beda, kebutuhannya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi intinya Nabi SAW menyuruh kita untuk khusyuk. Dan khusyuk itu adalah, asalnya adalah di hati, kemudian terefleksikan di badan. Adapun khusyuk badan tanpa khusyuk hati, maka ini yang dikatakan oleh sebagian salaf, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari khusyuknya kemunafikan. Jadi khusyuk itu harus berasal dari hati, dan hati yang khusyuk itu hati yang mendalami dan tunduk. Ya, seperti itu. Oke, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah, karena ada kajian berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan judul yang serupa, namun dengan isi yang agak berbeda, yaitu pembahasan tentang 3 surat terakhir dan zikir lainnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat buat saya dan juga jemaah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.